itu informasinya itu 2M per bulan. Kontrak itu diakhiri dengan alasan yang sah, maka tidak harus membayar kompensasi. Mendevelop sistem Cortex ini 1,3 triliun. Iya, 1,3 triliun. Pemenangnya siapa tuh? Selamat datang kembali di podcast Ngagaspol. Kita kembali tetap dengan topik-topik gacor yang sedang rame di luar sana. Untuk pertama mungkin langsung kenalin dulu ke para teman-teman yang akan diajak ngobrol. Ada dari redaksi, diantaranya adalah, silakan Mbak Fitri. Halo teman-teman Sobat Gacor semuanya, perkenalkan saya Fitri dari redaksi Hukum Online. Sobat Gacor ya? Iya. Pernah ada yang nge-komen loh, kenapa pakai gacor sih padahal bahasa judol, padahal enggak kan, gacor duluan ada sebelum ada judol ya kan? Benar. Yang kedua, Mas Dani, silakan Mas Dani. Halo Sobat Gacor, ketemu lagi. Pakai juga Sobat Gacor. Redaksi Hukum Online. Redaksi Gitu, juga, 2 orang dari redaksi. Dan yang the last but not the least, ada Mbak Eriska. Silakan Mbak Eriska. Halo semuanya, perkenalkan saya Eriska Permatasari, Legal Content Creator Koordinator Hukum Online. Legal Content Creator ya. Wow, Mbak Legal. Jadi Mbak Eriska ini kita datangkan sebagai narasumber hukum kita. Betul. Oke, kita langsung aja bahas. Yang pertama adalah soal yang sedang rame tentang pemecatan pelatih timnas kita, Sintayong. Pemecatan Sintayong ini masih bergulir lah ya, wacana sampai sekarang. Udah ada resmi, udah ditunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas berikutnya. Tapi kemudian kan pemecatan Sintayong menyisakan cerita di belakangnya banyak yang katakanlah simpati, menyayangkan. Tapi sebelum masuk ke situ, gimana Mbak Fitri kronologisnya cerita seputar pemecatan ini? Oke. Jadi sebenarnya pemecatan ini isunya mulai merebak itu saat salah satu exco PSSI itu Pak Khairul Anwar itu posting di Instagram pribadinya. Jadi itu kapan tuh? Di 1 hari sebelum konversinya Erick Thohir. Oke, tanggal 5 Januari kalau saya tidak salah. Jadi caption dari postingan Pak Khairul Anwar itu ucapan terima kasih. Ya, jadi kan ini memicu publik jadi bertanya-tanya nih, ini sebenarnya ada apa? Karena kan timnas kita tuh lagi adem ayem, masih on the track juga, terus tiba-tiba ada postingan seperti itu, jadi ini jadi PSSI ini maunya apa? Iya sih, sempat ada gonjang-ganjing rame di publik, apalagi media sosial jauh sebelum pemecatan itu terjadi ya. Iya, benar. Tapi kemudian setelah itu pemecatan seperti apa ceritanya? Nah, pemecatan itu kan sehari setelah postingan Instagram itu PSSI konvers nih, Ketua Umum kita PSSI ya. Langsung ya Pak Erick Thohir ya. Thohir. Jadi di sana tuh Pak Erick menjelaskan meskipun tidak secara spesifik, cuma dia cukup memberikan beberapa alasan dibalik pemutusan hubungan kerja dengan Sintayong. Kalau tidak salah ada 3 yang di highlight ya sama Pak Erick, yaitu yang pertama itu harmonisasi ruang ganti. Jadi kabarnya ada bentrok nih antara pemain dan pukul-pukulan gitu ya, bentrok ya, enggak ya? Bukan. Jadi bentrok ini maksudnya nggak cocok secara komunikasi nih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu ada isu taktik. Jadi taktik dari Sintayong ini dinilai terlalu monoton untuk pemain-pemain Eropa yang dinilai gaya bermainnya itu berbeda gitu. Nah, yang ketiga itu ada isu komunikasi. Jadi semua tahu Sintayong kan nggak bisa bahasa Inggris. Jadi jadi itu dianggap sebagai salah satu alasan dari pemecatan Sintayong oleh PSSI. Tapi yang di-highlight oleh Erick Thohir dan juga exco PSSI lainnya yaitu harmonisasi ruang ganti dan isu taktik tadi. Ya, untuk lengkapnya menarik untuk kita lihat seperti apa pernyataan dari Ketua PSSI Erick Thohir berikut ini. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Erick Thohir mengucapkan terima kasih. Tapi karena kita hukum online, yang pengen kita bahas adalah bukan seputar teknik dan masalah-masalah di lapangannya. Yang pengen kita bahas adalah aspek hukumnya. Mas Dani, sebenarnya seperti apa? Katakanlah pemutusan hubungan kerja ini, kan ini boleh dibilang pemecatan ya? Mengakhirkan hubungan kontrak. Seperti apa Mas Dani? Sebenarnya pemutusan hubungan kerja dalam kontrak antara Federasi Sepak Bola dengan apakah itu pelatih ataupun pemain sudah lazim terjadi sih Bang. Betul. Di mana-mana.
tidak cuma pelatih timnas, tapi juga misalnya pemain-pemain di Liga Indonesia ya, itu sudah sering terjadi. Begitu juga di liga-liga internasional. Hanya saja memang yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kemudian pemutusan hubungan kerja itu memenuhi unsur-unsur atau aspek-aspek hukum yang berlaku. Memang pada dasarnya semua pihak punya hak di sini ketika hubungan kontrak itu terbangun. Tapi juga ada kewajiban ketika misalnya kontrak kewajiban dan hak itu tidak terpenuhi, kadang memunculkan dispute di ujung. Tapi kalau seperti yang kita lihat hari ini antara Sintayong dan Federasi PSSI, kita melihat ada ayam ya, walaupun ada sedikit cerita di balik itu, tapi praktis bisa diselesaikan baik-baik. Begitu Bang? Ya. Kan pemutusan hubungan kerja, kontrak profesional, tentu ada konsekuensinya dong Mbak. Apa implikasi hukumnya seperti apa Mbak Fitri terkait ini? Nah, implikasi hukum itu kan kita lihat dulu nih Bang Tito, rujukan regulasinya kemana. Oke, seperti apa itu? Kalau kita lihat untuk kontrak di bidang sepak bola ini kan FIFA punya regulasi sendiri nih. Nah, regulasi sendiri itu FIFA mengatur mekanisme kontrak, terus memang ada aturan untuk menghormati kontrak seperti itu ya. Nah, jadi kalau kemarin saya sempat wawancara Ketua National Dispute Resolution Chamber Indonesia, Pak Togi gitu kan. Ya, dia bilang kalau misalnya kontrak itu memang dia hanya harus mengacu ke hukum FIFA gitu. Nah, kalau misalnya ada yang dilanggar itu nanti FIFA udah siapin sanksi loh untuk pelanggaran atas kontrak itu. Nah, kemudian apakah undang-undang ataupun regulasi di dalam negeri tidak dipakai? Itu dipakai. Ya, nah itu seperti apa Mbak Rizka? Katakanlah kan ini konteksnya kita mempekerjakan warga negara asing nih. Kemudian dalam negeri kita punya juga aturan-aturan ketenagakerjaan. Nah, itu apakah ada yang didahulukan atau enggak, seperti apa sih Mbak posisinya? Oke, baik. Jadi gini Mas, mungkin kita akan tarik ke belakang dulu ya. Jadi karena kan sebenarnya kontrak itu adalah punya asas yang universal. Jadi berlaku di Indonesia dan juga secara global gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri kita berpatokan kepada buku ketiga KUH Perdata. Nah, kalau misalkan kita tarik ke belakang lagi, sebenarnya untuk bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian itu sah, itu ada 4 syarat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama ada sepakat, kemudian yang kedua cakap, jadi subjeknya harus cakap secara hukum untuk melakukan perjanjian. Layak atau pantas tuh cakap konteksnya. Jadi juga ada objek yang dijadikan perjanjian. Kalau dalam hal ini berarti objek untuk melakukan pekerjaan untuk melatih timnas gitu. Dan ada yang namanya tidak melanggar suatu sebab yang terlarang. Nah, apa yang dimaksud dengan sebab yang terlarang? Sebab yang terlarang itu maksudnya adalah untuk perjanjiannya itu yang diatur tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban. Nah, kita juga harus melihat lagi kalau di dalam hukum itu juga ada asas yang namanya asas kebebasan berkontrak. Nah, asas kebebasan berkontrak itu apa? Jadi kita bebas untuk membuat klausul apapun di dalam perjanjian itu. Kontrak kita. Tapi ada syaratnya. Jadi klausulnya itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan. Dan ada juga kemungkinan untuk bisa menyimpangi peraturan-peraturan yang sifatnya opsional. Jadi ada beberapa perjanjian, misalkan ada ketentuan di dalam KUH Perdata yang disimpangi, itu bisa. Asal kedua pihak setuju, sepakat di situ ya. Itulah naturnya dari kontrak ya. Dan memang klausul itu bukan suatu yang wajib untuk diikuti gitu. Yang nggak opsional tadi ya. Nah, yang masalah opsional tadi kalau kita kaitkan dengan aturan FIFA, karena kan FIFA sebenarnya punya aturan sendiri di statuta FIFA kan. Jadi ketika kita membuat kontrak dan juga pelaksanaannya juga harus tunduk pada ketentuan dalam FIFA. Dalam hal ini kalau untuk kontrak pelatih timnas itu bisa mengacu kepada Regulation on Status and Transfer of Player. Di situ diatur tentang bagaimana pembuatan kontrak untuk pelatih timnas, kemudian apabila kontrak itu mau dihentikan itu bagaimana prosedurnya. Bahkan ada juga semacam ketentuan tentang kompensasinya seperti apa jika kontrak itu dihentikan sebelum jangka waktunya habis. Begitu. Nah, ini kan terkait kompensasi menarik Mbak Fitri ya. Kan ini kok profesional dan kemudian publik juga masih bertanya-tanya sampai sekarang nilai persisnya berapa, tapi kemudian kan dalam beberapa kontrak ada klausul undisclosure ya, tergantung kedua pihak mau di closure atau nggak mau di disclose atau enggak kan. Nah, terkait STS sendiri sebenarnya seperti apa nilainya Mbak, bocorannya? Nah, ini kemarin sempat diskusi juga nih sama redaktur dan Pimpret ya, yang memang mereka berkecimpung di sepak bola nih. Teman-teman wartawan olahraga lah ya. Benar. Nah, jadi informasi yang saya dapat dari mereka ini, kalau untuk kontrak yang pertama dengan ketum yang lama, Pak Iwan Bule, ya. Itu kan kalau tidak salah 1,1 per
bulan. Miliar ya? Iya, 1,1 miliar. Nah, setelah diperbarui kontrak per Juni 2024, itu informasinya itu 2M per bulan. Nah, sementara kalau kita hitung nih dari Juni per Desember kan berarti sudah 6 bulan terpakai nih dari kontrak itu. Artinya masih sisa 2,5 tahun lagi dong. Dari total sampai 2027 ya? Jadi kan kontrak itu dari Juni 2024 sampai Juni 2027. Nah, artinya ada 2,5 tahun ya, mungkin bisa dikaliin aja gitu, 2,5 tahun dikali dengan 2 miliar ya. Dalam satu forum sih Exco PSSI udah nyebut kompensasi yang kita bayarkan, dia menyebutnya bulan miliar. Nah. Berarti artinya dengan hitungan seperti tadi dikali 2 miliar dikalikan sisa bulan memang masuk. Kira-kira sekitar berapa Mbak kompensasi? 60 miliar ya. 60 miliar kalau tidak salah hitung ya. Nah ini kan menarik nih, hal lain adalah yang mungkin publik juga belum banyak mafhum, termasuk saya misalnya, seperti apa sih anggaran PSSI? Katakanlah 60 miliar kan artinya uang yang terbuang nih karena kemudian kita yang melanggar kontrak tadi Mbak Rizka ya, kan ada satu pihak yang kemudian memutuskan kontrak, berarti dia kena konsekuensi tadi, ada kompensasi harus dibayar. Betul. Jadi kan sebenarnya untuk dalam pengakhiran kontrak itu kalau didasarkan pada artikel ketiga di Aneks 2 RSTP ini diatur bahwa untuk bisa mengakhiri kontrak ada 2 penyebab. Bisa karena memang masa berlakunya sudah berakhir. Ya, itu normal. Itu normal, atau memang sudah diakhiri oleh kedua belah pihak dengan mutual agreement. Jadi keduanya harus sama-sama sepakat untuk mengakhiri kontrak. Tidak bisa salah satu pihak aja gitu. Nah, kemudian juga untuk pengakhiran itu ada 2 alasan untuk kompensasinya. Kalau di pasal 4 dan 5 kalau saya tidak salah ingat, intinya kalau misalkan kontrak itu diakhiri dengan alasan yang sah, maka tidak harus membayar kompensasi. Tapi kalau misalkan ternyata kontraknya itu diakhiri dengan alasan yang tidak sah, itu salah satu pihak yang mengakhiri itu harus membayar kompensasi. Yang kita sebut tadi itu misalnya ya, dan PSSI sudah siap juga dengan konsekuensi itu ya, dengan pembayaran kompensasi tadi. Artinya gimana Bang Tito? Artinya ya keluar uang lebih sih, dan pelatih baru juga udah datang, udah nyampe, udah tanda tangan ya, udah kontrak juga, udah dapat bocoran nilainya Mbak? Saya itu dari 1,3 sampai 1,7 informasi yang saya dapat. Per bulannya ya, per bulannya. Dan dikontrak sampai 2 tahun kalau tidak salah ya, 2025 sampai 2027 dengan perpanjangan 2 tahun. Perpanjangan ya. 2 tahun. Itu untuk satu orang Patrick Kluivert doang kan, pelatih kepala. Dan dia punya tim ya, ada Lanzar, ada Pastor. Itu tidak masuk, belum tahu juga nilainya ya. Belum tahu nilainya. Selain kontrak tadi kan, topik Sintayong rame kan kemudian karena komentar-komentar netizen di dunia maya ya. Dan kemudian simpati, seperti apa komentar-komentar netizen terkait pemecatan Sintayong? Kita simak berikut ini. Ya, silakan dibaca Mas Deni. Dari Yongki Putra Utama, yang tidak bisa kerja polisi yang dipecat ST. Ini kocak sih, polisi sih. Memang lagi kreatif, banyak kasus polisi, yang institusi polisi banyak anggota yang bermasalah, tapi dikaitin lucu juga ya. Yang nggak bisa kerja polisi kok yang dipecat STY. Yang kedua silakan Mbak Rizka dibaca. Olan Situngkir, mafia bola kembali berjaya. Nah ini mah curigaan nih bawaannya, tapi ya, ya ini pendapat publik ya. Orang curiga duluan, tapi curiga berlebih juga nggak pantas juga ya. Silakan dibaca Mbak Fitri. Ada komentar dari Alfionita Febriani. Pantesan Indonesia kalah mulu. Masalah doang sih, dalamnya banyakan drama. Banyakan drama. Berikutnya lanjut Mbak Fit. Dari Gaet Prayoga, apa ya alasan terbesar Sintayong dipecat? Nah ini masih jadi tanda tanya sih sebenarnya alasan untuk publik. Alasan terbesar utamanya ya, kenapa gitu? Padahal kan kenapa kemudian dapat simpati publik, STY on the track kan? Hasilnya memuaskan sebenarnya bagi kita penonton bola ya. Di balik itu kalau kita ngelihat track record timnas ya, ini udah jauh banget nih Bang Tito. Iya, dibanding timnas sebelum-sebelumnya ya. Peringkat kita naiknya signifikan lagi, hampir 50 peringkat kalau nggak salah naik peringkat dari kita. Dari 172 sampai 125. Sebagai penonton bola juga kita terpuaskan ya dengan gaya permainan yang di bawah Sintayong kemarin. Yang terakhir Mas Dani. Dari Muhammad Rosin, sayang sekali ternyata impian kita bukan masuk Piala Dunia tapi juara Piala AFF. Mana nggak dapat juga kemarin kan? Sih. Tapi ini ada yang unik nih, di salah satu forum perbincangan, salah satu Exco PSSI Pak Arya Sinulinga dia nyebut Piala Dunia 2006 bukan target kita. Ada disebut seperti itu. Target PSSI itu sebenarnya 2030. Tapi kan kemudian jadi sahih pertanyaan publik tadi, alasan pemecatannya apa? Benar. Kalau kemudian 2026 bukan target kita untuk masuk Piala Dunia yang sedang berlangsung di kualifikasinya, kenapa diganti? Kenapa kemudian ada perubahan-perubahan ini seakan-akan ngejar 2026? Maka terkait pernyataan
Arya Sinulinga tadi esko PSSI, ya udah gue secara pribadi sih udah berarti nggak berharap menang lah Kluivert ini. Toh bukan target ya kan, nggak ada targetnya untuk 2026 kan. Tapi kayaknya ada perbedaan gitu loh Bang Tito. Kalau dari Pak Erik justru statementnya terbalik. Pak Erik memang mendatangkan Patrick Kluivert buat ngejar 2026. Yes, 2026. Nah ini makanya di internal PSSI sendiri nggak sinkron. Iya, padahal Pak Arya itu kan ngobrol bareng selalu kan. Betul. Ini di publik kita sendiri dibingungkan. Yang mana sih sebenarnya 2026 ini target nggak sih sebenarnya? Tapi terkait timnas juga, selain Sintayong kan ada juga aspek lain, misalnya soal naturalisasi nih. Oke. Kan salah satu komentar publik kan, bahkan ada pengamat yang kemudian jadi musuh publik itu kan mempertanyakan naturalisasi yang katanya hampir semua nggak ada orang Indonesia ini, orang-orang bule semua, orang Belanda semua. Nah yang jadi perasaan saya adalah seperti apa sih Mas Dani aturan naturalisasi itu? Oke. Aturan naturalisasi itu sebenarnya kalau kita mau melihat lagi balik ke Undang-Undang Kewarganegaraan. Pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur beberapa hal. Misalnya satu harus usianya 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian Itu katanya pertama dewasa dulu ya. betul. Untuk dari warga negara. Oke. Kemudian kedua harus 5 tahun secara berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun dengan ada jeda. Oke. Kemudian bisa berbahasa Indonesia dan sebagainya. Cuman Itu memang syaratnya ya? itu syarat umumnya. Cuman ada syarat khusus diatur dalam pasal 20 yang kemudian menurut saya memberi kesempatan kepada para pemain ini bisa direkrut. Selain misalnya memang kita di Indonesia sendiri menganut asas jus soli dan jus sanguinis ya. Oh, Indonesia ada dua-duanya ya, soli dan sanguinis sekaligus ya? Betul. Oke. Sehingga sebelum usia 18 tahun pemain itu dia ketika di usia 18 tahun dia diwajibkan untuk memilih keluarga Salah negara. satu ya. Betul. Tapi seperti apa perbandingannya Mbak Rizka? Pasal 20 tadi dengan ketentuan umum di pasal 9 tadi. Apa yang kemudian jadi dasar katakanlah PSSI dan pemerintah bisa mendatangkan atau menasionalisasikan pemain-pemain ini? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk alasan atau syarat-syarat umum agar orang asing bisa menjadi WNI itu sudah diatur di dalam pasal 9 UU Kewarganegaraan ya. Kayak misalkan harus tinggal selama Itu 5 tahun disebut pasal ini berturut-turut tadi ya. ya. Kalau di pasal 20 UU Kewarganegaraan sendiri itu diatur orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Jadi memang syarat untuk bisa dinaturalisasi ini kalau mau menggunakan pasal 20 ini cukup banyak ya Bang. Ya. Karena dia harus mengharumkan nama bangsa Indonesia Ya, dengan ya. prestasinya yang luar biasa itu. Tapi tetap dengan pertimbangan DPR ya. Betul, Itu makanya iya. kemudian kemarin timnas itu dipanggilin ke DPR untuk diwawancara kemarin. Semacam Jadi tidak diwawancara. serta-merta bisa Tidak langsung juga mendapatkan ya kewarganegaraan sebenarnya. Indonesia begitu. Oh, menarik juga ya. Tadi artinya wajar timnas kita diisi sama bule ya. Mbak Fitri sendiri setuju nggak? Kalau saya sepanjang itu untuk kebaikan timnas ya nggak masalah sih Bang Boleh Tito. ya? Dengan catatan tidak mengabaikan potensi-potensi Lokal ya. Mas Dani? Praktek naturalisasi sebenarnya bukan baru di Indonesia terjadi. Oh, di negara lain juga ada Betul. banyak, benar juga Bahkan sih. Prancis yang 2 kali juara Piala Dunia itu Isi. tulang punggungnya adalah pemain Imigran. naturalisasi, Benar juga. imigran. Nah, artinya tergantung proyek federasi sih mau Ya, targetnya apa gitu. Tapi Cuman benar kalau juga. tadi seperti kata Pak Arya Sinulinga, target kita bukan di 2026, berarti kita kurang ambisius ya. Lalu semua yang kita lakukan selama ini apa terus? Bener juga, terus ngapain aja? Iya. Apa ini kita ngotot-ngotot ya? Betul. Mbak Rizka nonton bola nggak sih? Sejujurnya saya nonton dikit-dikit aja, saya fans Oke. karbitan. Tapi timnas ngikutin dong. Ngikutin. Yang ini ngikutin kalau dong. Rame, iya. Setuju Soalnya nggak? FOMO kan. Iya, setuju nggak kalau kemudian isi timnas kita bule semua? Sepertinya ini adalah alarm bagi kita dalam pengelolaan sumber daya manusia dari kecil. Karena kan seharusnya kalau kita memang ingin mengembangkan warga negara kita agar bisa menjadi pemain timnas gitu kan, berarti harus dilatih sejak kecil kan. Betul, Nah ini betul. bagaimana pengkaderannya sejak kecil ini gitu, itu menjadi pertanyaan juga kan. Kalau kita boleh nuding kan kegagalan PSSI juga ya. Kemudian pembibitan selama ini seperti apa sehingga kemudian tidak ada sampai sekarang kebijakannya menasionalisasi tadi kan. Artinya PSSI sebelum-sebelum ini let's say ada kegagalan untuk mencetak bibit untuk bisa bersaing di level regional maupun internasional kan. Sebenarnya kalau kita mau melihat lebih jauh, Bang, Hah? timnas kita di kelompok umur itu prestasinya luar biasa. Kelompok umur ya. Betul. Yes. Iya benar juga ya. Di bawah timnas senior ya. Senior. Beberapa ya. yang memang bagus di kelompok umur kan kemudian ditarik ke timnas senior Iya, ya. lempem ya. Sampai di timnas senior ternyata kemudian melempem. Entah ada persoalan apa di situ.
Ini kalau publik yang nilai ini ya, itu kayak ada star syndrome gitu loh. Oke. Nah, terus yang kedua ya mereka kan setelah naik setelah direkrut ke timnas senior itu banyak iklan gitu loh. Oke, Jadi masa diri bintang yes, ya. nah itu kan salah satu aja nih ya yang Mungkin menyebabkan ya. kurangnya progres pemain-pemain yang memang berkualitas di junior gitu ya. Ya. Dan kita sebagai publik berharap besar ya. Siapa sih yang nggak bangga lihat timnasnya kemudian bisa berlaga di level internasional? Betul. Mudah-mudahan dengan segala kebijakan PSSI sekarang, dengan segala pembaruan, dengan segala rekrutannya segala macam bisa benar-benar membuahkan hasil yang membanggakan buat merah putih. Oke, kita bungkus Sintayong. Cukuplah, mudah-mudahan penggantinya Kluivert juga mumpuni ya. Maksudnya dapat memberikan hasil ya. Yeah. Benar-benar kita bisa berbicara di tingkat internasional. Agenda berikutnya bulan Maret, Mbak ya? Yes, Maret itu kalau nggak salah lawan Australia. Ya, Australia dan Bahrain. Iya, Australia dan Bahrain. Oke, kita masuk ke topik berikutnya. Setelah sepak bola kita pindah langsung ke topik yang lebih lebih serius. Kita bahas soal kebijakan pajak negara. Baru-baru ini pemerintah mengumumkan dan mulai berlakunya Cortex. Tapi kemudian ada satu kejadian yang kemudian dapat memancing pembicaraan publik yang gacor lah di luar sana. Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional ya, Pak Luhut Panjaitan. Seperti apa pernyataannya? Kita simak berikut ini. Lagi nanti karena pilar ketiga itu ya, kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Ya, kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kamu memperbaharui izinmu di apa nggak bisa karena kau belum bayar ini. Jadi semua ngerti dan memang ini yang membuat Indonesia itu betul-betul transparan ke depan. Ya, ini menarik ya. Artinya pemerintah, Pak Luhut lah, wakil pemerintah dong, Dewan Ekonomi Nasional kan, pengen menerapkan sanksi baru. Seperti apa, Mas Dani? Posisi ini dulu deh, posisi pernyataan tadi dulu. Oke. Pertama kita perlu melihat dulu apa latar belakang dari pernyataan itu keluar. Ya. Kita paham bahwa di pemerintahan baru hari ini target akselerasi penerimaan negara dari sektor pajak itu cukup tinggi, sehingga kemudian Pak Luhut sebagai salah satu alat negara barangkali mengeluarkan statement seperti itu yang mungkin tujuannya adalah membuat publik aware bahwa kewajiban pajak itu harus dijalankan oleh warga negara. Cuman memang kalau cara-cara seperti itu yang selalu dipakai pada akhirnya akan menuai kritik lagi di sisi yang lain. Saya ingat betul pembatasan akses pelayanan publik kepada warga negara itu pernah juga terjadi ketika misalnya di periode COVID kemarin. Oke. Misalnya bagi warga negara yang belum menjalankan program vaksinasi pemerintah, akses mereka terhadap publik itu dibatasi. Tapi itu menemukan pembenaran karena memang saat itu negara sedang dalam situasi darurat. Betul. Nah, kalau hari-hari ini kemudian pemerintah menggunakan pendekatan pemaksaan untuk mengakselerasi pendapatan negara di sektor pajak, hal yang kemudian menjadi pertanyaan kita, apakah pengelolaan pajak hari ini atau selama ini dari proses input pengelolaan sampai ke output tidak ada masalah? Ya. Sebenarnya kan kita melihat banyak hal kan yang kemudian bisa kita kritisi secara terbuka. Sehingga idealnya kalau misalnya penjuru bicaraan pemerintah ke publik dengan upaya-upaya menekan seperti itu harusnya diubah deh, karena sebenarnya hukum pajak kita sendiri sudah mengenal alat paksa, misalnya paksa badan atau gizeling itu, begitu Bang. Jadi pertanyaan publik karena kemudian kan ada katakanlah hak konstitusional kita, hak kita untuk pelayanan publik. Pak Luhut misalnya bilang, lu kalau pajak lu bermasalah nggak belum bayar segala macam, lu bisa nggak bikin paspor nanti gitu kan. Nah, hal itu seperti apa Mbak? Sebenarnya dari argumen atau pernyataan itu kan, kalau kita balik lagi nih, Indonesia kan negara hukum ya. Betul. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk argumen itu harus ada dasar hukumnya dulu. Sejauh ini kan belum ada ya, penelusuran saya belum ada dasar hukum yang bisa mensyaratkan bukti pembayaran pajak sebagai syarat untuk memperpanjang SIM, kemudian paspor itu pertama. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, memang sebenarnya tidak ada yang eksplisit mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan hak masyarakat untuk membangun paspor, misalkan untuk berjalan-jalan, untuk pendidikan atau apa, sebenarnya di dalam pasal 28C ayat 1 itu sudah ada gitu. Dijamin hak masyarakat untuk
setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia gitu. Kalau misalkan kita kaitkan, sebenarnya memang tidak secara langsung berdampak kepada pelayanan publik itu sendiri memang. Tapi itu bisa menjadi salah satu dasar yang jadi pertimbangan. Kemudian juga kalau misalkan kita mau berbicara tentang pelayanan publik, sebenarnya sudah ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang pelayanan publik itu sendiri. Itu ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana sebenarnya di pasal 5 ayat 1 sudah dijelaskan ruang lingkupnya itu apa aja untuk pelayanan publiknya. Ruang lingkup pelayanan publik itu meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif gitu. Dan kalau misalkan kita kaitkan juga dengan hak masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama, ini juga menjadi permasalahan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan di sini adalah jika itu memang dirumuskan ke dalam dasar hukum gitu, dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam artian kan kalau misalkan untuk mengatur secara umum berarti harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan kan? Produk hukum. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah peraturan ini sudah dapat melindungi dan menjamin hak masyarakat? Dan apakah itu nantinya tidak akan mempersulit? Karena sebenarnya kalau kita lihat sendiri di lapangan, mungkin nanti Mbak Fitri dan Mas Dani bisa menceritakan juga ya, bahwa untuk saat ini saja masyarakat dalam membayar dan juga melaporkan saja itu dipersulit. Masih susah ya, artinya prosedur yang tersedia aja masih apakah ini sudah, apakah ini momentum yang tepat untuk bisa menyangsi pembayar pajak? Karena kenyataannya sudah banyak masyarakat yang ingin membayar pajak, namun servernya down. Betul. Dan ketika datang ke kantor pajak sudah tidak bisa mendapatkan antrian untuk mendapatkan asistensi gitu. Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita merumuskan aturan ini nantinya, apakah secara di lapangannya itu kita sudah siap dengan aturan itu? Atau justru nantinya itu malah akan menjadi suatu instrumen yang menjerat banyak masyarakat yang sebenarnya tidak ada intensi untuk melakukan hal itu? Tapi kan sebenarnya latar belakang pernyataan Luhut tadi bahwa bisa disanksi tambahan paspor bisa nggak keluar itu kan sebenarnya karena ada kebijakan baru berlaku Mbak ya, Kortex itu ya. Seperti apa tuh Mbak Fitri? Kebijakan apa sih itu sebenarnya? Nah, jadi Kortex ini tuh kayak satu aplikasi mungkin yang dibangun oleh pajak itu untuk mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan. Nah, kalau dulu kan itu masih tersebar ya Bang Tito ya. Jadi untuk e-filing beda aplikasinya, untuk e-faktur beda lagi, untuk e-billing beda lagi gitu. Jadi kalau dengan Kortex ini wajib pajak itu bisa mengurus seluruh administrasi pajak di satu tempat dengan satu login nih. Login kita bisa akses semua administrasi perpajakan. Pelayanan pajak tadi. Yes. Nah, kendalanya itu adalah ternyata pelaksanaannya itu tidak semulus perkiraan nih. Tidak seperti yang direncanakan. Iya. Nah, banyak kendala, ternyata server down. Terus akibatnya apa? Pasti dong merembet ke proses bisnis. Karena kan yang banyak mengakses pajak itu adalah wajib pajak perusahaan nih. Kalau wajib pajak per orang kan mereka hanya bayar pajak ini ya PPh ya. Penghasilan minimal ya. Tapi kalau perusahaan itu kan banyak sekali yang harus dibayarkan lebih kompleks. Dibereskan soal pajaknya. Dan yang terbaru ternyata itu juga berpengaruh ke sistem AHU. Sistem AHU down disebabkan oleh Korteknya yang tidak bisa diakses. Nah, ini juga menjadi keluhan untuk teman-teman notaris nih, kalangan notaris. Ini gimana mereka mau menyelesaikan pekerjaan, terus bagaimana dengan klien. Nah, ini nih yang jadi catatan untuk Dirjen Pajak sendiri. Nah, kemarin tuh sudah sempat dikoreksi oleh Dirjen Pajak Pak Suryo. Jadi ada permintaan maaf lah gitu kan dari pajak untuk terkait dengan terhambatnya pelaksanaan Kortex ini. Tapi kan maaf aja nggak cukup harusnya ya. Jadi butuh aksi yang nyata ini dari pajak untuk memperbaiki sistem ini. Apalagi Kortex ini ternyata udah direncanakan jauh hari ya Mas Dani ya? Iya, betul. Sejak kapan nih sebenarnya Mas Dan? Kalau saya coba telusuri aturan hukumnya itu ada di Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. 18? Betul, tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Itu dasar dari implementasi Kortex hari ini. Jauh hari pemerintah sudah menyiapkan hal itu. Harusnya memang ketika ada upaya menuju sebuah sistem integrasi administrasi perpajakan berbasis elektronik seperti yang ada di Kortex hari ini,
kesiapan pemerintah sudah harus Matang harusnya lebih matang karena tadi seperti disampaikan oleh Mbak Fitri mengintegrasikan banyak pihak. Hari ini yang kita temukan ketika misalnya servernya down seperti itu, berarti menunjukkan bahwa kerja-kerja yang seharusnya lebih profesional dan lebih matang itu tidak cukup. Gitu. Karena menyatukan semua sistem layanan digital ini kan PR besar sebenarnya. PR besar. Dan barusan kita dapat kabar misalnya OSS juga down, Nah. BPN juga down. Apakah kemudian sebenarnya pertanyaan Mas Dani jadi sahih ya? Siap nggak sih sebenarnya? Apalagi anggarannya gede Mbak ya? 1,3 triliun untuk tendernya ya. Tender apa nih? Tender pengadaan sistem. Cortex. Yes. Mendevelop sistem Cortex ini 1,3 triliun. Iya, 1,3 triliun. Pemenangnya siapa tuh? No clue. Ada clue tapi Bisa sebenarnya ditelusuri ya. Bisa ditelusuri. Artinya dengan kemudian kondisi real di lapangan sekarang down, bermasalah segala macam, pelaku usaha sekarang pada komplain sistem itu belum siap dengan nilai segitu yang fantastis, ya wajar. Kemudian kita bertanya gitu, ya wajar nggak sih? ya wajar aja kan anggaran dipakai kan anggaran negara ya. Betul, dari dia pajak anggaran misalnya. negara kan Benar. pengadaan ini kan, dengan angka yang fantastis gitu dan hasilnya kayak gini pada down gini sebenarnya kemana aja sih uangnya gitu aja kan pertanyaannya kan. Dan terkait hal ini menarik untuk kita simak seperti apa kata netizen. Silakan dibaca Mbak Eriska. Nyatanya 1,2 T buat Cortex gak jalan, warganya kesulitan. Nah ini yang kita bilang tadi ya, orang semua ngerasakan kan. Yang berikutnya Mbak Eriska langsung. Kemudian tiap hari buka Cortex tapi isinya tidak bisa dibuka. Terus apa yang dibuka? Tiap hari buka tapi tidak bisa dibuka, ini kocak banget. Yang bawahnya silakan Mbak Fitri. M. Ada Trisna S. Ya Allah ya Karim, Ditjen Pajak RI, benar-benar ya, ide siapa sih bikin Cortex? Aplikasi belum siap loh, belum berfungsi semua fiturnya. Petugas di KPP bingung, temen di Kering Pajak bingung, bendahara penerimaan mau store PPH jadi ribet, bukan main. Bacain Min, komen di sini. Nah udah dibacain nih. Dia minta kita baca, gue bacain nih, kasih tahu nih. Ada nih beneran keluhan publik itu nyata kan. Betul, Dan betul. kita ngecek sendiri Mbak Fitri, ngecek sendiri memang down kan, Ya memang nggak nggak bisa diakses jadi kan. memang layar blank. Layar tidak blank bisa. ya? Yes, Jadi 1,3 itu jadi apa dong? jadi blank. Mas Dani seperti apa melihatnya ini? Kalau misalnya tadi Pak Luhut menjanjikan adanya memberi ancaman terkait keterbatasan pelayanan publik akibat tidak membayar pajak, lalu hari ini yang terjadi akses untuk membayar pajak sendiri terhambat, lalu gimana dong? Menimbulkan pertanyaan kan begitu. Ya. Lu mau nerapin sanksi suruh orang taat, ternyata yang lu siapin aja nggak bisa ditaatin Nggak gitu. bisa nggak bisa dipakai. Iya, nggak bisa dipakai juga kan. Kita simak komentar netizen berikutnya seperti apa. Jangan dibaca Mbak Rizka. Biasanya gitu Om, yang suka teriak-teriak ngancem dan sejenisnya, dia biasanya menutupi sesuatu kesalahan dirinya. Ibarat maling teriak maling. Ini orang Suzon lagi. Kok relate banget ya sama Lucu sih. Mbak Dani, Mas Dani silakan Mas Dan. dari Real Tovan Gledek. Apa NKRI milik LBP yang usir rakyat, yang ditekan bayar pajak, koruptor saja yang boleh hidup di NKRI, lainnya ngontrak, dipajaki, diperbudak. Wah. Iya. Sudut pandang orang bawah nih ya. Benar. Pak Fitri terakhir coba itu apa? Dari Yan Bali, LBP di hampir semua perusahaannya belum berpajak. Kalau sudah bayar pajak sudah dimanipulasi nilai pajaknya. Wah. Wow. Ini kalau penyidik pajak beneran langsung didatangin tuh orang minta datanya dong gitu kan sekalian ya maksudnya. Jangan kemudian seperti percakapan pertama maling teriak maling kan. Iya. Itu sebenarnya praduga ya. Iya betul, maksudnya lu harus berdasar juga, nggak boleh ngomong sembarangan gitu juga. Kita di sini mengcapture perspektif Tulisan publik ya perspektif kan. publik. Nah, bukan pada akhirnya kita mengatakan bahwa itu benar juga enggak. Demikian. Nah, yang kemudian saya mau tanyakan berikutnya adalah selain Cortex ini kan banyak pembaruan di pajak kita sebenarnya ya kan, dalam rangka menaikin penerimaan negara. Nah, apakah semua itu udah berjalan seperti di jalurnya, Mbak? Jadi terkait itu ada ekstensifikasi gitu ya untuk menarik pajak gitu kan. Tapi kadang gini loh Bang Dito, kita balik ke tax ratio ya. Nah, salah satu alasan pemerintah untuk melakukan digitalisasi yaitu untuk menaikkan tax ratio nih. Kita rendah ya? Yes, benar. Kita tuh 10, sekian deh. Setara Nigeria katanya. Yes, itu yang dikatakan oleh Pak Luhut ya. Iya. Iya, nah
berjalan apa enggak sebenarnya bisa tercermin dari tax ratio itu. Terpenuhi apa enggak ekspektasi pemerintah nih dengan melakukan ekstensifikasi pajak, terpenuhi enggak target itu, misalnya misalnya ya tahun ini target wajib pajak yang patuh itu sekian juta. Nah, dengan ekstensifikasi naik jadi bertambah misalnya jadi 5 juta gitu. Nah, itu ini enggak selaras enggak hasilnya dengan kebijakan pajak yang sudah diambil oleh negara gitu. Kalau ternyata itu tidak signifikan, artinya kan tidak berjalan. Nah, itu kan tadi balik lagi nih, tax ratio kita masih rendah banget dengan 270 juta. Dengan tax ratio 10% itu cuma rendah. 27 hanya ya? Hanya 10% kali Nah, ya. menariknya kan dari sisi legal formal ya Mbak, apakah kemudian produk hukum kita selama ini nggak cukup untuk katakanlah mengatasi hal tadi itu? Mungkin bukan produk hukumnya yang tidak cukup gitu, instrumennya sudah ada aturannya. Tapi mungkin dari segi implementasi di lapangannya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kalau kemudian implementasinya tidak sesuai dengan harapan? Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri kita menganut yang namanya self-assessment system. Self-assessment Iya, ya? jadi kita bayar sendiri dan kita juga wajib untuk melaporkan. Jadi semua tanggung jawabnya itu ada di wajib pajak. Oke. Gitu. Nah, itu kan menarik ya. Jadi pertanyaan juga misalnya self-assessment, kemudian tadi tax ratio kita nggak mumpuni juga, terus renumerasi petugas pajak itu seperti apa hasilnya Mas Doni? Ya, pada akhirnya keberadaan mereka sebenarnya harus berjalan secara paralel. Artinya self-assessment tadi menjadi salah satu metode pemerintah. Memang kepada warga negara, pemerintah memberikan sosialisasi bahwa oke lah pakai alat ini, tapi kemudian keberadaan Direktorat Jenderal Pajak sampai ke level yang paling bawah memang harus ditingkatkan lagi kinerjanya, terutama misalnya kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan. Itu yang kemudian selama ini selalu kita soroti ya, bagaimana kinerja teman-teman di Dirjen Pajak dalam mengumpulkan pajak, tapi kemudian ternyata kebocoran itu masih terjadi aja. Rafael Alun petugas pajak ya? Termasuk salah satunya. Ya, itu yang tiba-tiba kok bisa punya kekayaan sebanyak itu kan? Betul. Pegawai pajak. Belum lagi sebelumnya Gayus Tambunan. Betul. Banyak sebenarnya. Nah, kalau emang mau, sebenarnya pembersihan itu penting juga ya. Artinya kalau kemudian mau memaksimalkan pendapatan negara, kan pejabat-pejabat kita sering ngomong demi merah putih, demi Indonesia yang maju segala macam. Tapi kemudian kalau di dalamnya seperti itu kan kita yang sakit hati kan? Betul. Nah, kata-kata terakhir Mbak Fitri, seperti apa harapannya? Soal pajak nih ya? Iya, soal pajak lah, soal katakanlah kita kan publik nih, sebagai pembayar pajak, kita swasta, katakanlah kita hasil pajak itu kita rasakan di fasilitas publik kan. Kita bukan orang kayak PNS yang merasakan langsung dibayar dari pajak. Harapannya seperti apa? Nah, jadi ini kalau melihat komentar publik nih ya, Bang Tito, mereka itu sebenarnya bukannya nggak mau bayar pajak, tapi mereka takut uang pajaknya itu tidak sampai tidak kembali lagi ke publik, rakyat. Nah, sebenarnya kan uang pajak itu harusnya digunakan buat rakyat juga dong, lewat fasilitas publik tadi. Nah, ternyata itu kan nggak sampai. Nah, makanya banyak masyarakat yang suzon tadi. Iya, makanya harapannya apa ya, pemerintah berbenah dong gitu kan. Bagaimana pajak ini tidak mengalami kebocoran dan memang bisa dipergunakan untuk masyarakat. Jadi masyarakat ini bisa merasakan dampak pajak itu seperti apa sih. Nah, seperti itu. Agak paradoks juga ya, publik berharap kemudian kebijakan baru korteks pajaknya aja yang disiapin ternyata dari 2018 aturannya, kemudian baru terjadi hari ini, dalam beberapa hari terakhir down gitu loh, dengan anggaran sebesar itu. Masih layak berharap nggak sih, Mas Dani? Seperti apa? Pemerintah perlu memikirkan sumber pemajakan baru. Satu yang pernah saya dengar adalah misalnya pajak kekayaan. Karena sebenarnya begini, pajak kekayaan itu sasarannya adalah untuk memangkas ketimpangan yang sebenarnya menjadi fenomena umum di tanah air di Indonesia. Soal pajak ini sesuatu yang sebenarnya paradoks kalau kita bicara soal rencana pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau semua hal kemudian dipajakin, pada akhirnya kemampuan finansial masyarakat itu habis dipajak. Kemudian aspek konsumtif dan sebagainya itu tidak cukup mendorong pertumbuhan ekonomi. Makanya di satu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan akselerasi pemasukan negara lewat sektor pajak, di sisi lain pemerintah juga masih mengandalkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator. Maka memang pemerintah harus berpikir tentang sumber pemajakan baru yang sekiranya efektif untuk
menambah pendapatan negara. Jangan malah kasih insentif-insentifan ke para Betul. industri besar Pelaku itu usaha. ya. Betul. Maksudnya para konglomerat itu industrinya udah gede, kemudian kasih insentif-insentif demi katakanlah pertumbuhan ekonomi, ternyata yang ditekan rakyat kebanyakan gitu loh, kan nggak fair juga kan. Benar Mbak Rizka? Sebenarnya dengan banyaknya masyarakat yang juga skeptis dengan pajak uang mereka yang dibayarkan pajak itu digunakan untuk apa, kemudian juga dari sistemnya juga harusnya kenapa tidak dipermudah saja gitu. Bukankah Cortex ini untuk mempermudah tadi? Enggak ya? Tetapi masalahnya begini, kami sudah coba lihat tutorial penggunaannya di YouTube seperti apa, tapi tetap saja tidak paham bagaimana cara menggunakannya gitu. Jadi kenapa tidak dicoba agar dipermudah juga cara penggunaannya? Karena kan tidak semuanya masyarakat itu menolak untuk membayar pajak. Mungkin juga karena barrier to melakukan pembayaran sampai pelaporan itu cukup sulit dan banyak gitu. Panjang ya. Apalagi kalau misalkan servernya down, kan kesibukan masyarakat banyak ya. Kita harus mencari uang untuk dibayarkan pajak gitu kan. Tapi kita juga harus punya waktu untuk membayar dan melaporkan juga gitu. Jadi kenapa tidak dipermudah saja kalau memang itu bisa berkontribusi kepada penambahan pemasukan dan juga kelaporan pemasukan pembayaran pajak itu gitu. Dari sistemnya mungkin harus kita benahi gitu biar masyarakat yang memang sudah mau membayar gitu. Kalau untuk mengatasi kepercayaan masyarakat terhadap uang pajaknya kemana, mungkin ini adalah tugas dari pemerintah untuk bisa melakukan hal tersebut. Begitulah, besar harapan publik semuanya baik-baik saja, termasuk pemerintah juga mungkin ide-idenya sebenarnya masuk lumayan oke ya, tapi kemudian pada pelaksanaannya apakah mungkin karena terburu-buru? Belum siap sebenarnya, tapi kemudian udah di launching demi tampil, demi ngejar setoran bahwa ini udah di launching, asal launching. Ya amit-amit lah, tapi kita semua berharap apapun kebijakan pemerintah untuk kebaikan negeri ini pasti akan didukung. Saya kira cukup ya Mas Dani, Mbak Fitri, Mbak Rizka. Ya. Demikian para sobat Ngegaspol, tadi apa? Sobat Gacor ya? Sobat Gacor. Sobat Gacor. Jangan lupa komen, like, dan juga di-share video ini. Dan kami berharap masukan dari teman-teman Sobat Gacor apa yang pengen kita bahas di episode berikutnya. Salam Ngegaspol, sampai jumpa lagi.